Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami akan membahas brand Tesla, spesifik membahas mobilnya. Jadi brand Tesla ini yang seperti kita tahu itu cukup terkenal sekarang, cukup booming, cukup bergengsi lah untuk memiliki Tesla. Jadi ada beberapa kelebihan Tesla ini, contohnya dari segi kualitas yang akan diberitahu oleh Mas Algi. Silakan Mas Algi. Untuk mobil Tesla itu sendiri itu kan emang kualitasnya kan unggulan dengan performa tinggi, terus juga keamanannya itu terjamin ya. Di mana tuh dia punya desain interior yang modern lah. Terus juga keselamatannya terjamin ya, karena emang keselamatannya tuh kalau misalnya mobilnya nabrak atau kena apapun tuh dia nggak tahan banting banget gitu. Bahkan ada beberapa mobil Tesla tuh yang emang anti peluru ya tuh, Iya, kacanya. kacanya anti peluru. Kacanya anti peluru ya, betul gitu. Terus juga Tesla tuh punya autopilot juga ya. Dimana tuh kalau autopilotnya di onin, dia bakal jalan sendiri ke tempat yang ingin dituju gitu. Dan juga dia punya auto sensor atau enggak sensor inframerah lah, dimana dia bisa tahu posisi mobil lain, entah itu depan, belakang, samping, itu bisa ketahuan. Dan Tesla tuh juga punya beberapa fitur, yaitu fitur kamera, di mana tuh bagian depan, belakang, kanan, samping tuh juga bakal terlihat di layar monitor Tesla. Ya, itu dia dari segi kualitas mobil Tesla yang kita tahu. Lalu di nextnya itu ada dari segi biaya operasional. Biaya operasional mobil Tesla, brand Tesla. Jadi pada tahun 2004 Tesla mencapai 90 miliar dolar biaya operasionalnya. Namun pada 2023 itu sampai ke 2024 itu naik mencapai 3,11% di tahun 2024 naik 3,11%. Jadi biaya ini mencakup beban tetap seperti gaji, sewa, dan asuransi. Jadi biaya variabel berfluktuasi dengan volume produksi. Tesla sudah berupaya untuk mengurangi biaya perkendaraan yang awalnya sekitar 84.000 dolar atau sekitar 1,4 miliar pada tahun 2017. Lalu pada tahun 2024 sudah jauh lebih turun signifikan, yaitu senilai 36.000 dolar atau dalam rupiahnya 600 juta rupiah. Jadi kebijakan Tesla tersebut memangkas harga mobil listriknya di berbagai pasar seperti Tiongkok dan Jerman, karena yang kita tahu di Tiongkok kan mobil listrik cukup ini juga supply mobil listrik di Tiongkok itu cukup tinggi. Jadi ya mau nggak mau Tesla menurunkan harganya di beberapa pasar tadi seperti Tiongkok yang sudah saya sebut dan Jerman. Lalu ada juga beberapa wilayah lain seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika itu sudah lebih dulu. Jadi menurut laporan itu di Amerika Serikat, Tesla memberikan potongan harga untuk model Y, model S, dan model X sebesar 2.000 dolar Amerika atau 32 juta. Sedangkan di Cina, model 3 turun harga sebesar 14.000 yuan atau 31 juta menjadi 231.000 yuan. Jadi sekitar 519 juta. Begitu juga dengan Jerman, ada potongan 2.000 euro untuk model 3 RWD. Lalu itu dia dari biaya operasional. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas. Tesla itu akan berbeda Elis membeli. Dari fleksibilitas itu ada desainnya itu ada model yang menjual kecepatan seperti Tesla Model S Plaid, namun ada juga yang menjual daya tahan seperti Cybertruck. Yang kedua itu ada daya tahannya itu cocok di segala medan jalanan. Dan yang ketiga itu ada performa, fleksibilitas dalam
akselerasi cepat dan responsif, memberikan pengalaman berkendara yang mulus. Dan yang keempat itu pengisian daya. Pengisian daya itu pengguna itu tidak khawatir akan kehabisan energi sewaktu perjalanan jauh. Yang kelima itu ada sistem suspensi. Itu banyak model modern Tesla juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan suspensi secara otomatis berdasarkan kondisi jalanan yang terdeteksi. Jadi cukup fleksibilitas dari segi suspensi dan dari segi jika kehabisan kehabisan energi di tengah jalan. Jadi itu merupakan fleksibilitas dari Tesla. Lalu selanjutnya berarti kecepatan dalam customer service yang akan diberitahu oleh Kak Darto. Oke, saya akan membacakan tentang kecepatan. Yang pertama, customer service. Customer service adalah karena dia dapat merespon suatu pelanggan dengan cepat. Yang kedua, yang seperti kecelakaan dengan kecepatan 1,128 km per jam yang melibatkan autopilot mengalami file. Dan ketiga, dalam kasus pengaduan sensor dan kamera sistem autopilot Tesla dituduh gagal mengidentifikasikan bahaya pada sebuah sepeda motor yang berujung pada tabrakan. Saat itu kendaraan Model 3 melaju dengan kecepatan 128 km per jam seperti yang dilaporkan oleh teknik ID-nya. Yang terakhir, karena autopilot Tesla merupakan yang pertama berhasil di dunia, jadi cukup diperhatikan oleh customer service-nya tersebut. Oke, dan terakhir itu ada dari inovasi Tesla itu sendiri, yaitu yang pertama ada autopilot. Jadi Tesla itu mengembangkan autopilotnya, dan yang seperti yang kita tahu Tesla itu menjadi pionir di autopilot tersebut yang akhirnya banyak diikuti oleh brand-brand mobil lainnya. Lalu yang kedua itu adalah seperti yang tadi Algi katakan di awal, ada sensor kamera untuk mendeteksi kendaraan sekitar yang berfungsi supaya kita sebagai pengemudi, walaupun bukan kita yang mengemudi, kita bisa tahu nih sekitar itu ada mobil apa sih. Jadi itu juga bisa dibuat laporan jika memang mobilnya itu mengalami kecelakaan atau gimana. Jadi itu ada bukti gitu. Dan yang ketiga itu ada sistem kunci. Jadi si Tesla ini ada 3 sistem metode kunci. Yang pertama menggunakan kartu. Jadi si kartunya tuh di scan, jadi bisa dibuka. Lalu yang kedua ada kunci ponsel, itu menggunakan Bluetooth ya. Dan yang ketiga ada gantungan kunci. Oke. Sekian dari kelompok kami mengenai brand Tesla ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.